Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel sang pembenci korupsi nomor satu di Indonesia ya. Jadi kembali lagi bicara masalah politik ini. Partai politik kita ini ya masih jalan di tempat ya. Dari orde lama, orde baru ya. Reformasi yang gagal itu ya sampai dengan sekarang gitu ya. Jadi partai politik ini masih menempatkan ya Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai tameng gitu ya. Rakyat sebagai objek ya. Jadi partai politik ini saya katakan sebagai produknya ya, produk dari partai politik itu adalah koruptor gitu, seperti itu ya. Jadi partai politik itu yang menciptakan koruptor ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara dia mengajak bergabung anggotanya dan untuk menarik uang sebesar-besarnya ya, untuk membiayai sebuah partainya ya, untuk membiayai kegiatan partainya ya. Nah, ketika dia terpilih menjadi pejabat daerah ya atau anggota dewan ya, anggotanya itu ya akan balas dendam ya, akan mau mengembalikan uang-uang yang sudah dikeluarkan ke partai politik seperti itu ya. Jadi kenapa saya katakan Undang-Undang Dasar itu sekedar dijadikan tameng ya, karena Undang-Undang Dasar itu cuman dijadikan teori saja ya, prakteknya dia berjalan terbalik gitu ya. Begitu juga dengan pemerintahan saat ini ya. Makanya saya katakan ya, untuk mengembalikan ya negara ini ke relnya ya, untuk mensinkronkan antara teori yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dengan praktek ya, roda kepemerintahan itu biar berjalan di atas relnya itu harus ya gebrakan ya. Nah, gebrakan dari awal dengan cara apa ya? Dengan cara partai politik itu dirubah sistemnya ya, atau dibubarkan semua ya, nanti didirikan partai politik baru lagi ya, yang sistemnya dirubah 100% 100 derajat daripada yang sekarang gitu ya. Yang tadinya syarat untuk menjadi anggota caleg atau anggota mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu mengeluarkan uang miliaran ya. Nah, sekarang dirubah menjadi gratis ya. Dengan demikian ya, partai politik itu akan bisa leluasa ya menjaring ya anggotanya yang berkualitas, yang jujur ya, yang punya moral, yang punya agama, yang punya integritas ya, yang punya malu ya. Bukan seperti sekarang ya. Orang-orang baik pun ketika masuk partai politik akan menjadi jahat ya, akan menjadi koruptor ya, seperti itu ya. Jadi pola pikir, cara berpolitik saat ini ya, belum ada perubahan, yang nggak ada reformasi di bidang politik ini ya, saya lihat ya, malah makin mundur ya. Nah, seperti itu. Jadi caranya ya, kalau dia tanyakan kepada saya gimana caranya ya untuk memberantaskan korupsi di negeri ini, yang pertama ya dirubah sistem cara berpolitik ya. Yang kedua itu dirubah cara penjaringan calon pegawai negeri sipil atau CPNS ya, yang tadinya dengan cara sogok menyogok ya, dirubah dengan cara benar gitu ya, cara seleksi yang benar ya, seperti itu ya. Jadi negara ini ya
saya katakan ya daruratnya ya itu di dua hal ya, dari yang pertama korupsi ya, yang kedua hutang ya. Jadi dua hal ini sebenarnya yang perlu dibenahi ya. Saya katakan ya, eh, kalau saya punya usul ya boleh punya usul gitu ya, untuk kabinet yang akan datang ini atau rezim yang akan datang ini, stop dulu pembangunan gitu ya, prioritaskan untuk pemberantasan korupsi terlebih dahulu gitu ya. Jadi minimal ya pembangunan nomor 2 ya, pemberantasan korupsi nomor 1 gitu ya. Apa namanya, pemerintah harus memaksimalkan ya dalam hal pembenahan sistem kebernegaraan ini ya, kembali lagi ke relnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bila perlu ya partai politik itu di apa eh, dirubah ya sistem cara kerjanya gitu ya, atau memang dibubarkan dulu gitu, nanti dibentuk lagi partai politik baru seperti itu. Atau kalau nggak bisa juga ya, eh, dirikan partai politik baru yang cara kerjanya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang dipastikan bisa berjalan di relnya ya, yang walaupun bertentangan dengan rezim-rezim sekarang dan rezim-rezim yang akan datang seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.